92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk barengan sama RP para Yes. ladies dan ada Cikolin juga. Wih. Seru. Seru banget ya. Tadi kita sudah ngajak Anda nih Sobat Maestro untuk join di klubnya Ladies Talk. Tempat kamu, tempat Anda semua bisa komplain apapun itu gitu kan ya. Dan juga tempat teman-teman semua bisa cerita gitu kan ya. Mendingan cerita memang sama-sama online di Ladies Talk lewat WhatsApp, lewat YouTube, tapi di tempat yang aman gitu loh Sobat Maestro. Di tempatnya bukan di tempat medsos yang luas banget. Bener nggak sih ladies? Iya, terus tadi kan Pauline bilang tuh dia punya yang tadi komplain club. Komplain club. Ya benar tadi kata Elke ya, kalau misalnya kita mau ngeluhin sesuatu, kalau kita punya komunitas yang bisa dipercaya gitu ya mendingan kita curhatnya di situ gitu ya. Betul. Jadi teman ngasih solusi, masukan atau apa. Tapi ya gue ada orang-orang ya gitu ya, memang gue kenal juga ya. Dia tuh komplain misalnya sama orang terdekat dia, misalnya sama suaminya, sama anaknya, sama temennya. Tapi itu tuh lewat status WA lah, atau status di IG lah, atau story lah, atau ya postingan gitu ya, postingan. Jadi kayak nyindir orang lewat postingannya dia gitu, tau gak, dari kata-kata. Kayaknya tadi dia pengen ngomong ya, tapi dia teh gengsi gitu, tau gak, mau ngomong. Tapi dari kata-kata, dan gue tau lah itu pasti arahnya kemana gitu. Kenapa ya Paul suka ada orang yang seperti itu? Apakah memang ada yang gak beres gitu di dalam hati? Atau kenapa gitu? Aneh loh buat gue, itu kan mempermalukan diri, mempermalukan pasangannya atau anaknya atau siapanya gitu. Padahal lebih enak ngomong langsung ya, Ci. Iya ya. Langsung aja ngomongnya kan serumah ini kan. Nah itu. Wah, hebatan pisan loh. Tapi banyak banget yang kayak gitu teman-teman. Karena di lingkungan aku pun ada yang kayak gitu. Maksudnya emang kayaknya menjamur banget nggak sih? Kayak kita curhat. Kayak jadi blogger dalam sehari gitu loh. Tapi kalau aku nggak berani loh. Ya gue juga nggak mau lah, ngapain juga gitu. Malu sih. Nah, kalau gue gitu, gue balik tanya, kenapa lu nggak berani Cifang-Fang ke cewek atau LC, kenapa lu nggak berani? Ya sekarang misalnya gue lagi kesel nih sama Christian ya, lagi kesel. Terus ngapain sih gue mesti bikin status WA? Gue punya suami begini begitu. Sok lu ngapain coba? Maksudnya dia baca. Ya enggak, kalau gitu mah gue langsung WA. Iya bener kata tadi. Tapi ada orang kayak gitu loh, gue nggak ngerti. Mana sih? Kalau gue secara pribadi ya, bener nggak sih coba nih ya, Tin? Kalau gue ngerasa dia lagi cari perhatian. Nah mungkin capek banget dah, orang-orang kayak gitu kemungkinan besar dia nggak diperhatiin sama orang-orang sekelilingnya, sampai dia ngerasa semua masalah di dia, terus dia capek. Cara yang paling gampang adalah masukinlah ke media sosial, bahkan ke TikTok. Mudah-mudahan dari FYP tuh di TikTok duit viral. Iya benar. Terus maksudnya dia tuh lagi playing victim gitu. Exactly, that's a good word. Iya. Bisa play victim. Terus orang-orang ngerasa apa kesiannya lu. Oh, I'm so sorry, memang cowok itu bangsat lah apa, mulai amit-amit gitu. Itu mulai loh. Gue suka baca-baca TikTok tuh, FYP-nya suka tiba-tiba yang aneh-aneh. Apa sih ini gitu, dan itu mulai ada lagi tuh cewek-cewek atau yang lain tuh ngomentarin dengan kata-kata yang kasar, which is mereka nggak tahu apa di belakang itu, apa masalahnya gitu kan. Balik lagi ya, inilah ya para wanita ya, women's power. Gua di sisi lu sis gitu ya. Banyak benar-benar. Bari nggak pinter banget gitu ya, nggak masuk akal banget. Tapi kalau kata gue sih ya, akar dari segala sesuatunya tuh adalah insecurity. Keberhargaan diri, bener banget. Keberhargaan dirinya dia simpen di hal-hal yang begitu-begitu tuh, karena dia nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa aman, dan dia juga nggak punya pegangan, sampai akhirnya ya dia nyarinya hal-hal yang kayak gitu. Orang-orang yang insecure
itu biasanya antara dua gitu ya. Kalau misalnya satu dia withdraw, aduh gue yang insecure deh, gue nggak mau ngomong, aduh ikutan acaranya maestro, aduh enggak deh gitu ya, aduh harus sharing, aduh gue bukan LQ, terus turun dikubur, akhirnya gitu hilang dadah gitu ya. Orang insecure. Mending hilang Atau sih. yang kedua, kenapa? Yang kedua yang kayak gini nih. Mending hilang ya, mending hilang. Daripada yang kayak si Fang Fang bilang, sebenarnya itu menutupi insecurity-nya dia dengan inferiority-nya dia. Dia menutupi insecurity-nya dengan berusaha untuk gua tegar, gua bisa, gua tunjukin kalau gua bisa ngasih tahu ke orang-orang kebobrokannya. Lu lupa di saat dia nunjuk, tiga ini kan nunjuk ke dia gitu ya, betapa dia nggak bisa kontrol emosinya dia gitu kan ya, gitu. Padahal sebenarnya ya itu sekali lagi ya nggak sih, kalau misalnya emang lu kesel sama orang, Ci Fang bilang ya tinggal ngomong sebenarnya sama orangnya gitu kan. Tapi sebenarnya saat kita ngomong sama orang, kita kan nggak siap menerima respon orang itu. Betul. Iya. Gitu. Keberaniannya nggak segede itu, Nek, buat ngomong langsung tuh si ember. Makanya gue bilang, karena sebenarnya dia tuh sebenarnya orang-orang yang play victim adalah orang-orang yang gak berani sebenarnya. Ya, benar. Coward sebenarnya gitu, loser sebenarnya. Gitu. Tapi bener gak sih? Sorry ya kalau gue ngomong straight to the point, kasar gitu ya, keras banget. Karena orang-orang yang insecure lalu membuat diri dia jadi korban, lalu pakai sosial media untuk untuk mengungkapkan aib-aibnya dia. Karena orang-orang yang sebenarnya ya coward gitu, orang-orang yang nggak berani menyatakan kebenaran dan nggak berani ngehadapin gitu. Jadi kalau kata gue, balik lagi deh, kalau gue bilang sama kalian, pilihannya dua deh, lu mau reaktif atau lu mau responsif. Kalau lu mau reaktif, pakai tuh sosial media, ujung-ujungnya paling lu dimasukin ke polisi kan, untuk pencemaran nama baik lah, Undang-undang ITE. iya gitu kan ya. Ya udah lu terima aja ya kalau misalnya lu sampai kena polisi dan sebagainya, atau lu responsif. Nah kalau responsif, gue mau baca nih, ini katanya ayat yang disuka banget sama Kristen. Gue dengar baik-baik, itu duduk yang baik, lipat tangan, dengan gue ngomong ya, Tin ya. Oke. Aigo. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, gua tambahin. Janganlah ada perkataan kotor ditulis sama lu di medsos, tetapi pakailah perkataan yang baik itu untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Gua lanjut. Di ayat 30-nya bilang, janganlah kamu mendukakan roh Allah. Dengan apa lu ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong jelek di sosial media, lu tuh udah mendukakan Roh Kudus Allah loh, yang telah menebus kamu. benar. Dan udah menyelamatkan kamu. Sebelum Roh Allah aja juga udah nyakitin orang yang ada di depan kita sih sebetulnya ya, yang kelihatan gitu kan. Iya loh. Gitu. Benar. Dia nggak di saat lagi kita nulis kata-kata kasar itu, kata-kata yang ngejelekin orang itu, Tuhan tuh lagi sebelah kita, terus lihat, terus nangis. Gila ya. Benar. Benar banget. Padahal kita semua tahu Tuhan menciptakan langit bumi dengan perkataan Dia. Tuhan memberkati kita semua dengan perkataannya. Masa sekarang kita ciptaannya mengutuki orang dengan perkataan kita? Mikir dulu deh. Setuju. Mikir dulu. Benar, dan itu yang baca juga gitu ya. Yang bacanya tuh mungkin orang lain yang nggak ada hubungannya sama dia. Nah, itu juga jadi sedih kan ya. Masuk hati juga. Ngomongin gue ya. Dia ngomongin gue ya. Padahal bukan dia sebenarnya. Iya. Benar. Oh my God. Dunia ini udah terlalu korup ya. Sekali lagi gue mau ngomong itu loh, Tin, Efesus 4 ayat 29 itu bahasa Inggrisnya tuh bagus banget. Dia bilang corrupt communication. Yes. Jangan lu korup perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai lu ngambil perkataan yang buruk, lu switch jadi perkataan yang perkataan yang baik, lu putar balikan jadi perkataan yang jahat. Please deh gitu. Iya, people these days suka nge-camouflage kan. Gitu. Exactly. Iya, mereka nulis di sosmed
like kayak Relatif lah. kayak yang bijak gitu, padahal ada maksud terselubung Di di baliknya. Ya, saya nyindir gitu. Ya, Ya, dan itu benar, tadi si ayat benar. 30 itu tadi benar-benar menghujam jantungku. Benar. Saya sebelum kita pencet share teh itu tuh si Roh Kudus teh lagi ngeliat, men. Ya kan? Exactly, bener banget gitu. Gue suka khotbah soal kanak-kanak. Ingat ya, jangan suka ingat di saat lu baca, di saat lu tonton hal-hal yang buruk Tuhan, Tuhan lihat. Kalau lu baca lagi ayat ini, saat lu nulis apapun di sosial media, Tuhan tuh lihat loh gitu. Apakah lu mau mendukakan Tuhan atau lu mau menyukakan Tuhan? Itu kan made of choices ya. Maksudnya matters pilihan kita. Dunia ini kan penuh dengan pilihan ya nggak sih? Ya, Kita mau jadi orang yang seperti betul. apa gitu. Wah, Guys, luar biasa nih. Tapi Ci Pauline, misalnya kita menghadapi ada orang-orang di sekitar kita lah ya yang seperti itu gitu kan. Di saat kita mau ngingetin pun kayaknya kan kayak susah-susah gampang gitu loh Ci. Kayak Ya, takut kesikung. bener gak sih? Lu gak jadi gue ke, lu gak ngerasain ke Iya. gitu. Iya. Nah, Iya. gimana cara ngingetin kita? Maksudnya, lu jangan nulis di sosmed, nanti misalnya pacar lu lihat atau enggak nanti adik lu lihat misalnya gitu. Tapi kalau pernah sih waktu itu ya, aku pernah ngomong kayak gitu terus dia ngomong, yo emang biar dia lihat. Aja. Ngomong Iya. gitu. iya. Yang gue nggak tahu ya, dia kan respon orang beda-beda. Tapi kalau gue secara pribadi, kita tetap harus negur. Kalau kita nggak tegur, kita yang salah loh. Kita nggak menegur yang salah. Salah Kita nggak lagi. ngasih tahu. Jadi tetap. Tapi ya kalau misalnya satu titik kita udah tegur, tapi dia responnya kayak begitu tuh gitu ya, ngerasa bahwa ya hidup gue, lo jangan urus hidup gue gitu ya, atau dia oke sesaat terus ngelakuin hal yang lain lagi. Satu titik gue soalnya lagi ngalamin nih dalam beberapa minggu ini, gue lagi mentor satu anak. Kerjaannya gitu, bikin di sosmed, bikin di TikTok, dia tahu di TikTok ada gue, dia bikin ke IG, dia tahu di IG ada gue, dia pindah ke Telegram, gue nggak punya Telegram, tapi teman-temannya kan ada Telegram gitu ya. Gue cuma bilang, gue bakal ngomong tegur yang pertama keras, gue tegur keras, dia sampai nangis dan sebagainya. Tapi itu kayak penyakit tau nggak, iya gitu ya, gue oke seminggu dia nggak ngapa-ngapain, tapi saat dia ada trigger tuh, ada orang yang menyakiti dia gitu ya, ada orang yang ngerasa bahwa kok nggak di pihak gue gitu ya, tapi itu masalahnya dia nggak punya teman untuk dia curhat, dia nggak punya teman untuk dia ngobrol, jadinya jadi dia pakai tuh sosmed dia untuk meluapkan isi hatinya dia, ketahuan lagi dikirim ke gue lagi. Terus gue bilang, hey, ini udah kedua kalinya loh Cici bilang sama kamu, gue pakai ayat yang Amsal dan sebagainya kayak begitu ya. Kadang-kadang gue suka merasa bersalah menegur dengan ayat Alkitab gitu ya, tapi gue bilang ini teguran tuh dari Tuhan, bukan dari gue gitu loh. Jadi please gitu loh, ingetin dia, tetep loh it didn't work sampai akhirnya titik. Cici cuman bilang pada akhirnya ini urusan lu sama Tuhan. Sampai akhirnya satu titik lu sampai kejedot gitu ya, sampai minta tolong gitu ya. Gua nggak akan bilang tuh kan, gue udah bilang juga enggak, gue bilang terbuka tangan gua di saat lu mau minta maaf dan sebagainya. Dan bener akhirnya dia drop out dari kampusnya dia karena ketahuan ngejelekin kampusnya. Gila nggak? I told you so. No way back. Cici pengen ngomong gitu. Gue bakal ngomong I told you so, right? Gue pengen banget bilangnya, tapi gue bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang lu di drop out gitu ya, di tempat lu ada tempat yang lain Tuhan sediakan buat lu yang mungkin tempat pembelajaran lebih baik gitu kan. Tapi dia bilang gue belajar I learned the hard way, Ci. Ya gue kan nggak bisa bilang gue sebenarnya tulis tuh kata-kata apa gitu ya, walaupun sering kali dia bilang dia bilang gue udah hapus loh Ci, gue udah hapus, lupa jejak gitu loh. Kalau di sosmed orang udah keburu screenshot gitu loh. Betul. Lupa gitu. Jadi kalau kata gue udah titik tegur itu harus, tapi ada batasnya gitu ya. Kalau kita negur sangkanya kita kepo gitu ya. Terus jadi kita negur sangkanya dia benci. Kita benci sama dia. Padahal kita berusaha untuk membuat dia lebih baik. Satu titik ada masanya kita harus ya udah
ini urusan lo sama Tuhan, Ya, let's go. perjalanan rohani lo sama Tuhan, tapi di saat dia balik sama kita jangan langsung lu kan nggak mau denger gue, ya udah lu cari deh orang lain. Karena orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang memang nggak dihargain di keluarganya, nggak dihargain di komunitasnya, bukan orang yang punya komunitas yang baik gitu ya. Tapi ya dia ngerasa ya itu si medsos itu nggak pernah ngehakimin dia. Dia lupa di saat orang yang baca semua itulah hakim-hakimnya kan. Betul. Kayak begitu. Oh, berarti itu ada background-nya ya? Berarti ada orang yang punya background-nya dia seperti itu, terus pandem tadi, mungkin yang nggak bisa keluar tadi kali ya, Ci? Bener nggak sih? Iya. Coba dia tanya, kenapa Ci Fangfang nggak berani di medsos? Karena dia tahu suaminya bakal denger kok apa yang dia omelin. Anak-anaknya walaupun dua-duanya itu udah gede-gede, dia tahu mami memang cerewet, terima aja mami mau ngomong apapun gitu kan Ci Fangfang ya. Gitu kan? Christine atau Ci cewek atau lu sendiri, lu mau ngomong kalau gue gitu, gue punya komplain club yang mereka bisa terima gue dan akhirnya kita bisa doa bareng, ya udah perjalanan rohani. Karena gue tahu gue punya tempat yang aman, nyaman, gak akan kemana-mana. Tapi gue tahu pada akhirnya gue menyerahkannya sama Tuhan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang nggak punya apapun, nggak punya komunitas, nggak punya kepercayaan diri, yang nggak punya security ya, makanya mereka jadi insecure gitu. Begitu kan. Nah, kalau menurut pendapat gue ya. Kalau sekarang posisinya adalah gue misalkan yang jadi victimnya, gue yang jadi korban akibat lidahnya orang tersebut. Dia. Dan dia itu adalah orang yang cukup disegani. What should I do? Labrak, Tin. I mean, these days banyak yang semena-mena. Ya, apalagi orang itu punya jabatan, punya posisi ya nggak sih? Kita mah cuman remeh-remeh, butiran debu, nggak ada artinya gitu kan ya bahasa ya. Iya, recehan rengginang. Gue suka tuh. Iya, balik lagi kayaknya kalau kita karena gue pernah loh di masa itu, gue inget banget tahun 2006. Gue pernah di masa itu, Tin. Gue inget banget karena lo ngomong gue diomongin oleh seorang punya jabatan tinggi di tempat gue kerja itu, bahwa gue itu pakai nama temen gue. Jadi temen gue itu nganggap gue kayak stabbing her from the back gitu maksudnya. Karena gue ngomongin hal yang buruk tentang dia. Gue bilang enggak, sejak kapan gue ngomong hal yang buruk, tapi gue nggak punya power untuk untuk membela diri gitu loh, kan? Gitu ya, to prove it gitu. Karena kan waktu itu nggak ada sosial media juga dan sebagainya, 2004-2005 gitu kan ya. So titik itu cuma bisa nangis waktu itu, dan ya gue datengin si teman gue yang jadi kambing hitamnya itu gitu kan. Gue datengin, gue bilang, lu tahu siapa gue nggak akan bilang ngomong yang jahat tentang lu dan sebagainya, lu terima nggak terima, ini kebenarannya. Tapi waktu menjawab sih, kalau itu memang kebenaran ya, waktu akan menjawab. Satu hari ya memang ternyata bos ini nih, dia melakukan hal yang sama orang yang lain, pakai nama orang lain tuh membenarkan diri dia, bahasanya seperti itu. Jadi kan orang-orang akhirnya, iya ya, kayaknya bener deh si Pauline memang nggak salah gitu. Tapi waktu itu gue nggak punya tenaga untuk membela apapun loh. Tapi ya udah, akhirnya gue bawa deh sama Tuhan, terserah. Nama gue waktu itu sempat jelek dan sebagainya. Ya ada sih masa-masa kok gini banget gitu ya. Tapi ya udah gitu, akhirnya Tuhan bakal pakai orang lain loh untuk ngebela kita gitu. Itu sih yang gue alami. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain punya pengalaman yang sama, yang mirip gitu. Kalau misalnya dengan masalah-masalah yang ada ya, misalnya tentang tadi semua yang udah kita omongin, mungkin kayaknya harus berdamai sama diri sendiri, sama orang lain juga nggak sih? Bisa kita lakuin nggak sih? Iya ya, kalau gue sih ngerasa itu kita tuh harus tahu siapa kita, kekuatannya kita, dan ya itu ya bahasanya cewek kan berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ya orang mau ngomong apa tentang kita ya Tin ya, pede-pede aja lah gitu. Ya udah, gue nggak gitu, kenapa gue harus? Tapi si cewek itu ya STP, dia bisa berdamai dengan diri sendiri, Bo. Kita kita susah lah. Gimana orangnya kan? Betul nggak? Tapi kalau kata gue ya, ISTP mungkin lebih cepat
lebih cepat berdamai dengan dirinya. ya. Tapi kalau orang yang extrovert, kita perlu waktu mungkin lebih lama, kayak bener nggak sih gue gini, bener nggak sih gitu ya, Tapi bisa apa yang gue lakuin. sebetulnya. Oh Bisa. iya, kita punya Roh Kudus yang sama, sis. Bisa. Holy Spirit, Holy Spirit, Activate. activate. Holy Spirit, activate. Iya loh, bener kalau kata gue itu bener banget di saat kita lagi jangan sampai terpancing. Kita tuh jadi cewek jangan sampai kepancing gitu. Kadang-kadang kita suka kepancing lalu reaktif, balik lagi itu. Betul. Tapi gue belajar banget loh, Tin. Kalau lu ketemu gue 10 tahun yang lalu, ya itu gue yang tipe yang apa lo, gue bawa ya gitu, gue bakal langsung kayak reaktif gitu ya. Kagak efek, ikut wanita bijak udah berapa sesi juga nggak efek tuh gitu ya. Wow, memang God's time berarti, Pau. Exactly. Trust in process, Jude. Trust in process. Gitu. Kita bisa ada nih semuanya tempat ini gitu ya, ataupun yang di rumah yang ngomong yes karena percaya prosesnya Tuhan. Gitu. Nah, itu dia Sobat Maestro ya. Jadi mungkin Sobat Maestro yang mendengarkan ada di posisi, aku yang menjadi pelakunya ya, pelaku yang ngetik-ngetik dan menyebarkan di medsos gitu ya, atau mungkin yang nggak dengerin lagi, aku victimnya, tapi aku nggak play victim kok, misalnya gitu ya. Udah sabar aja ya, kata Ci Pauline juga tadi udah bilang, the truth will reveal, Sobat Maestro. Jadi tunggu aja, sabar aja. Dan yang penting adalah sikap hatinya kita nih, mau reaktif atau Responsif. Itu dia. Nanti kita bakal balik lagi Sobat Maestro untuk teman-teman yang ketinggalan sesi kita sebelum ini, langsung cek aja YouTube channel kita ya, Maestro Radio Bandung.